Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Masih berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang matematika kelas 5, bab 5, luas bangun datar. Sebelumnya saya ingatkan ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Oke, materi yang pertama kita akan membahas luas bangun datar teman-teman. Ada 4 gambar. Ini kita akan membahas luas bangun datar yang mana kita akan mencarinya dengan menghitung banyak kotak yang ada pada gambar ya. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ini ada berapa kotak teman-teman? Iya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi luas bangun datar yang pertama itu adalah 4 satuan luas. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan gambar yang kedua. Mari kita hitung banyak kotaknya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata gambar nomor 2 itu memiliki luas 8 satuan luas. Lalu gambar yang ketiga teman-teman, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ini ada segitiga, apakah ini 8 dan ini 9 teman-teman? Tidak, jadi 1 itu harus 1 kotak penuh ya teman-teman, berbentuk persegi. Jadi jika ada segitiga seperti ini maka harus kita gabungkan. 2 segitiga kita gabungkan jadi 1, itu bisa membentuk persegi. Sehingga 2 segitiga ini bisa kita jadikan 1 kotak. Maka ada 8 totalnya teman-teman. Sehingga untuk gambar nomor 3 itu memiliki 8 satuan luas. Sampai sini paham ya teman-teman? Diingat, kalau ada 2 segitiga maka harus digabungkan menjadi 1, maka bisa dihitung menjadi 1 satuan luas. Lalu gambar yang keempat, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu ini kotak yang berikutnya itu adalah gabungan dari 2 segitiga ini ya teman-teman, 13. Lalu ini segitiga yang sebelah sini kita gabungkan dengan segitiga yang sebelah sini maka akan dapat 14. Dan yang terakhir, ini segitiga yang sini kita gabungkan dengan yang ini maka jadi 15. Sehingga luas gambar yang keempat itu adalah 15 satuan luas. Sampai sini teman-teman paham? Oke, diingat ya, nanti kalau ada segitiga harus digabungkan 2 segitiga itu baru bisa dihitung menjadi 1 satuan luas. Oke, kita lanjutkan. Ini kita akan membahas tentang luas persegi sekarang teman-teman. Ini ada gambar persegi KLMN, yang mana dari titik K kita tarik sampai garis ke titik L itu akan disebut dengan sisi. Hal yang sama jika kita lakukan dari titik L ditarik garis sampai dengan titik M itu juga disebut sebagai sisi teman-teman. Yang kemarin pada saat kita membahas tentang keliling persegi itu kita sudah tahu bahwa semua sisi dalam persegi itu adalah sama panjang ya teman-teman. Maka luasnya bisa kita peroleh dengan rumus sisi kali sisi, atau sisi ini dalam matematika disimbolkan dengan huruf S teman-teman. Jadi luas persegi rumusnya adalah S kali S. Sampai sini paham? Oke, kita ke contoh soal ya teman-teman. Ini ada sebuah persegi KLMN dengan panjang sisi 8 cm. Berapa luas persegi tersebut? Oke, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari gambar. Dari gambar itu kita tahu bahwa 8 cm ini apa teman-teman? Iya, 8 cm ini adalah panjang sisinya, maka ditulis S sama dengan 8 cm. Lalu kita tuliskan lagi
rumus luas persegi, yaitu L sama dengan S kali S. Kita gantikan S ini dengan 8 cm, maka luas sama dengan 8 cm kali 8 cm. 8 kali 8 berapa teman-teman? Iya, pintar sekali. 64. Jadi luas persegi di samping itu adalah 64 cm persegi. Begitu ya teman-teman. Yang berikutnya kita akan membahas tentang luas persegi panjang teman-teman. Ini ada gambar persegi panjang A, B, C, D, yang mana dari titik A itu ditarik garis sampai ke titik B itu disebut dengan panjang. Lalu dari titik B sampai ke titik C itu disebut dengan lebar teman-teman. Lalu bagaimana ya rumus luas persegi panjang? Ya, ternyata luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Dalam matematika, panjang ini disimbolkan dengan huruf P, sementara lebar itu disimbolkan dengan huruf L kecil teman-teman. Maka rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi luas sama dengan P kali L. Oke, paham ya? Baiklah, kita lanjut ke contoh soal. Ini ada sebuah persegi panjang dengan ini diketahui ada 12 cm, lalu sebelah sini ada 7 cm teman-teman. Langkah pertama, teman-teman harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama itu ada panjang berupa 12 cm ini teman-teman. Lalu 7 cm ini berupa lebar. Maka dari sini bisa kita tulis rumusnya bahwa luas persegi panjang itu adalah B kali L. Tinggal kita masukkan saja ya teman-teman. Maka L sama dengan panjangnya tadi adalah 12 cm dikali lebarnya adalah 7 cm. 12 kali 7 berapa teman-teman? Iya, 84 cm persegi. Jadi satuan luas itu pakai persegi ya teman-teman, atau pangkat 2 seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, itu ada luas segitiga. Ini teman-teman ada segitiga RST. Dari titik R ditarik ke titik S itu namanya adalah apa teman-teman? Ya, namanya adalah alas. Sementara dari titik R ditarik sampai ke titik T itu namanya adalah tinggi. Maka kita peroleh rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Atau alas ini bisa kita simbolkan dengan huruf A dan tinggi kita simbolkan dengan huruf T ya teman-teman. Jadi luas segitiga itu bisa kita simbolkan dengan setengah kali A kali T. Paham teman-teman? Iya, good job. Kita lanjut ke contoh soal. Ini ada sebuah segitiga dengan panjang ini ada 9 cm dan 12 cm teman-teman. Kira-kira 9 cm ini apa ya? Iya, betul sekali. 9 cm ini merupakan alas dan 12 cm ini merupakan tinggi. Maka bisa kita tuliskan seperti ini teman-teman. Diketahui A sama dengan 9 cm dan T sama dengan 12 cm. Lalu kita masukkan ke rumus yaitu L sama dengan setengah kali A kali T. Lalu kita substitusikan, tadi nilai A-nya adalah 9, berarti setengah kali 9 cm kali T-nya tadi adalah 12. Sampai sini bisa kita sederhanakan teman-teman. Ini 2 dibagi 2 berapa? Ya, 1. Lalu ini ada 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Maka sekarang kita tinggal punya 9 cm dikali 6 cm. Berapa ya hasilnya teman-teman? Iya, hasilnya adalah 54 cm persegi. Mudah bukan teman-teman sampai sini? Oke, kita lanjutkan lagi. Masih ada, ini kita akan membahas tentang luas trapesium.
Ini ada trapesium HIJK. Dari titik H sampai ke I itu disebut dengan sisi alas, teman-teman. Sementara dari titik K kita tarik garis sampai dengan bawah sini itu disebut dengan tinggi. Sementara dari titik K ditarik garis sampai ke titik J itu namanya adalah sisi atas. Lalu dari sini kita peroleh bahwa rumus trapesium itu adalah setengah kali sisi alas tambah sisi atas dikali tinggi. Kita ingat tadi ya, dalam matematika tinggi itu disimbolkan dengan huruf T kecil ya teman-teman. Maka bisa kita sederhanakan menjadi luas sama dengan setengah kali sisi alas tambah sisi atas dikali T. Kita lanjut ke contoh soal ya, biar kalian tambah paham. Ini ada sebuah trapesium dengan panjang sisi sudah diketahui ini 10 cm, 6 cm, dan 24 cm teman-teman. Langkah pertama, kalian harus menuliskan dulu apa yang diketahui di soal. 24 cm ini sebagai apa teman-teman? Ya, ini sebagai sisi alas, sementara 6 cm ini adalah tinggi trapesium dan 10 cm itu merupakan sisi atas trapesium. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Sisi alas 24, sisi atas 10, dan T sama dengan 6 cm. Lalu kita tuliskan rumusnya tadi, luas trapesium adalah L sama dengan setengah kali sisi alas tambah sisi atas dikali T. Maka kita substitusikan menjadi L sama dengan setengah kali 24 cm ditambah 10 cm dikali 6 cm. Ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman. 2 dibagi 2 berapa ini? Ya, 1. Lalu 6 bisa kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Maka ini yang di dalam kurung kita jumlahkan terlebih dahulu. 24 tambah 10 hasilnya berapa teman-teman? Ya, berarti ketemu luas sama dengan 34 cm dikali 3 cm. Hasilnya berapa teman-teman? Iya, pintar sekali. Luasnya adalah 102 cm persegi. Oke, kita lanjutkan ya. Masih ada ini tentang luas belah ketupat teman-teman. Ini ada gambar belah ketupat DEFG. Di sini belah ketupat dari titik D ditarik garis sampai ke titik F itu namanya adalah diagonal sisi 1 teman-teman. Lalu dari titik G ditarik garis sampai ke titik E itu namanya adalah diagonal sisi 2. Sehingga kita peroleh bahwa rumus luas belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Dalam matematika, diagonal sisi itu bisa kita simbolkan dengan D teman-teman. Jadi, luas belah ketupat itu adalah L sama dengan setengah kali D1 kali D2. Yang mana D1 ini merupakan diagonal 1, sementara D2 itu adalah diagonal 2. Paham teman-teman? Baiklah, mari kita lanjut ke contoh soal ya. Ini ada sebuah belah ketupat dengan panjang diagonalnya itu ada 9 cm dan 14 cm. Maka dari sini kita peroleh bahwa diagonal 1 di belah ketupat itu adalah 14 cm ini, sementara diagonal 2-nya adalah 9 cm teman-teman. Maka untuk menjawabnya kita masukkan dulu rumus dari luas belah ketupat, yaitu setengah kali D1 kali D2. Maka kita substitusikan tadi nilai diagonal 1 dan diagonal 2-nya, sehingga kita peroleh bahwa L sama dengan setengah kali 14 cm kali 9 cm. Ini ada yang bisa kita sederhanakan teman-teman, yaitu 2 ini dan 14. Sama-sama kita bagi 2, yaitu 2 bagi 2 berapa? Ya, 1, sementara 14 bagi 2 hasilnya adalah ya 7. Maka kita peroleh L sama dengan 7 cm kali 9 cm. 7 kali 9 berapa teman-teman? Iya, bagus sekali.
maka luas belah ketupat tersebut adalah 63 cm persegi. Begitu ya teman-teman. Oke, materinya belum selesai nih. Masih ada satu lagi, yaitu luas layang-layang teman-teman. Bentuk layang-layang itu sama, hampir sama lebih tepatnya dengan belah ketupat. Akan tetapi, ini layang-layang itu ada sisi yang lebih panjangnya teman-teman. Tadi kalau belah ketupat itu kan sisinya sama semua ya. Kalau layang-layang tidak. Oke, ini ada layang-layang VWXY. Dari titik ini teman-teman, yang pertama dari titik V kita tarik garis sampai ke titik X, itu disebut dengan diagonal sisi 1. Dari titik Y kita tarik garis sampai ke titik W, itu disebut dengan diagonal sisi 2 teman-teman. Jadi rumus luas layang-layang sama rumus luas belah ketupat itu sama teman-teman. Jadi kalian menghafalnya juga cukup mudah lah ya. Tadi apa rumus belah ketupat? Ya, tinggal kita tuliskan lagi. Luas layang-layang itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Maka bisa kita sederhanakan bahwa luas layang-layang itu adalah setengah kali D1 kali D2. Kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Ini ada sebuah layang-layang dengan panjang diagonal 12 cm dan 20 cm. 12 cm ini merupakan diagonal berapa teman-teman? Iya, ini adalah diagonal 1, sementara 20 cm itu merupakan diagonal 2. Maka bisa kita tuliskan seperti ini ya. D1 sama dengan 12 cm, D2 adalah 20 cm. Lalu kita tuliskan lagi rumus luas layang-layang, yaitu setengah kali D1 kali D2. Maka kita substitusikan nilai D1 dan D2-nya, sehingga kita tulis lagi bahwa L sama dengan setengah kali 12 cm kali 20 cm. Ini ya bisa kita sederhanakan lagi ya teman-teman. 2 dan 12 sama-sama kita bagi dengan 2. 2 bagi 2 hasilnya berapa? Ya, 1 dan 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Sehingga kita peroleh bahwa luas sama dengan 6 cm kali 20 cm. 6 kali 20 berapa teman-teman? Ya, bagus sekali. Jadi luas layang-layang tersebut adalah 120 cm persegi. Begitu ya teman-teman, cukup mudah bukan? Jadi materi di bab 5 ini kita membahas tentang 6 luas bangun datar. Oke teman-teman, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.